Salam budaya, Rahayu, Waras. Tuyul. Menurut Wikipedia, tuyul dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya adalah makhluk halus berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul yang dipercaya dapat mencuri uang untuk tuannya atau pemeliharanya. Sebetulnya, mitos mengenai setan gundul pencuri uang sudah ada sejak tahun 1890. Namun istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 atau 1929 setelah terjadi krisis ekonomi depresi besar. Tuyul merupakan mitos yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena masih dipercaya oleh masyarakat modern sampai sekarang ini. Maka dari itu, kami, tim Tonatan TV, mencoba sedikit menguak dari berbagai catatan tentang tuyul ini. Sejarawan, menurut Wikipedia, berpendapat bahwa awalnya tuyul muncul akibat kesenjangan sosial antara kalangan masyarakat yang agraris dengan tuan tanah dan pedagang. Dan bantuan makhluk halus dianggap sebagai cara paling mudah untuk menjelaskan segala urusan perniagaan yang semakin rumit bagi rakyat di pedesaan yang masih tradisional. Menurut cerita yang beredar, hantu tuyul ini berasal dari janin manusia yang mati sebelum dilahirkan. Kejadian tersebut dimanfaatkan oleh pelaku pesugihan yang memanggil sosoknya melalui ritual tertentu. Ritual itu sekaligus menjadi perjanjian antara pelaku dan sosok tuyul dalam pesugihan yang menjadi tujuan mereka. Ini yang ditulis oleh Jitu News. Dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, kebiasaan tuyul mencuri uang tak terlepas dari adanya manusia yang memanfaatkannya sebagai jalan pintas untuk mencari kaya atau golek pesugihan. Sosok tuyul dipercaya akan tinggal dalam sebuah patung kecil atau patung bayi kecil. Ia akan hidup jika dibangunkan dan keluar jika diundang menggunakan darah manusia segar. Dengan undangan dari tuannya itu, ia akan segera beranjak untuk menuruti perintah mencuri uang saat malam hari. Adapun menurut Islam yang ditulis oleh Jitu News, asal-usul tuyul diketahui merupakan penemuan Azazil, putra iblis yang sangat cakap dalam hal penelitian. Azazil dengan memanfaatkan penjelasan Al-Quran telah berhasil menciptakan makhluk baru sebagai anak buah barunya. Makhluk itu kini kenal dengan nama tuyul. Sosok ciptaan Azazil ini berasal dari segumpal darah atau segenggam daging hasil dari aborsi anak-anak manusia yang penuh dosa. Janin yang belum memiliki roh ini kemudian diisi oleh para jin dan setan dari kelompok Azazil
untuk menyasarkan orang-orang yang mengalami masalah ekonomi. Bagi mereka yang lupa pada Tuhannya, agar tentu akan sangat tergiur pada kemampuan si tuyul mencuri uang. Dengan bantuan hantu kepala botak ini, ia dijamin akan bebas dari hutang dan cepat kaya. Maka, agar kita bisa terbebas atau menangkal kedatangan tuyul untuk tidak mencuri di rumah kita, karena dia berbadan halus, maka kita kadang-kadang terlena. Maka dari itu, yang pertama, ternyata menaruh kepiting ini memang manjur. Dengan menaruh kepiting dalam sebuah baskom yang ada airnya, tuyul akan bermain-main dengan kepiting. Dan kalau sampai tangannya dijepit oleh kepiting itu, maka dia akan kesakitan dan lari terbirit-birit. Yang kedua, menaruh cermin kecil di tempat penyimpanan uang. Tuyul sebagai sosok anak kecil yang masih suka bermain. Dengan melihat cermin, maka dia akan sibuk asik memainkannya, sehingga menyebabkan dia lupa mencuri uang. Yang ketiga, menaruh bawang merah dan putih yang ditusuk dengan jarum pada tempat menyimpan uang. Tuyul tidak akan menyukai aroma bawang merah yang bisa menyebabkan matanya perih, dan bila dia tetap nekat masuk, maka ada kemungkinan tangannya tertusuk jarum. Sedulurku yang berbahagia, memang makhluk halus bernama tuyul ini tidak hanya dikenal di Pulau Jawa atau di Indonesia saja, tetapi sudah menginternasional, yang dikenal dengan nama toyol. Tuyul adalah makhluk mistis dalam mistos Melayu di Asia Tenggara. Keberadaan tuyul dikenal juga di Brunei, Malaysia, Thailand, Singapura, dan tentu saja di Indonesia. Seperti yang kita kenal bahwa tuyul sebagai makhluk gaib yang mencuri uang orang-orang tanpa ketahuan dan tak bisa ditangkap. Untuk itulah kami bermaksud membagikan berbagai cara agar bisa menghindari kedatangan tuyul tersebut di rumah kita. Demikian saja apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.